Allah bilang begini di dalam Quran surat Maryam, tidak seorang pun di antara kamu yang tidak melewati sirat neraka. Jadi harus melewati neraka. Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi di neraka dulu, ya saya tidak tahu habis neraka kemana, itu tidak tahu, tidak ada tertulis di situ siapa-siapa yang masuk neraka, siapa-siapa yang masuk surga, itu tidak dijelaskan. Kamu harus berubah kalau benar-benar kamu jadi seorang yang percaya. Oke? Sekarang ada perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan keselamatan dan Muhammad, ya. Allah bilang begini di dalam Quran surat Maryam, tidak seorang pun di antara kamu yang tidak melewati sirat neraka. Jadi harus melewati neraka. Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi di neraka dulu, ya saya tidak tahu habis neraka kemana, itu tidak tahu, tidak ada tertulis di situ siapa-siapa yang masuk neraka, siapa-siapa yang masuk surga, itu tidak dijelaskan. Ya? Habis waktunya Pak Pendeta. Oke, silakan. Ya, sama-sama, makasih. Pak Pendeta, tektokan aja gimana Pak Pendeta? Tetap kita tektokan. Peraturan saja, ikut saja peraturan. Wah, gak berani dia teman-teman. Jadi buat kaum muslimin yang minta tektokan, Pak Pendetanya nggak mau, ya kita hargailah. Memang kita kalau pakai timer, lain ditanya lain jawab, itu memang caranya, memang. Maksudnya kesempatan untuk lain ditanya lain dijawab pakai timer itu memang ada. Cuma kalau tektokan dia nggak bisa ngelak. Oke, nggak apa-apa lah. Jangan framing. Baik, waktu saya. Waktu saya. Gini loh bro, kalau dalam Islam, orang yang bermaksiat sekalipun, selagi masih ada iman di dada, itu pasti masuk surga. Terima kasih atas kejujuran Anda, ternyata di dalam Kristen, yang masuk surga itu hanya yang taat. Bener, itu lihat ini nih. Yang masuk surga di dalam Kristen itu, hanya orang-orang yang taat. Makanya kata Yesus bilang gini, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Makanya Yesus bilang, yang masuk surga di dalam Kristen ini sangat sedikit gitu loh. Hanya murid-murid Yesus yang setia. Kita juga baca nih, ternyata orang Kristen, kalau Anda membuka Maryam 19 ya, Quran surat Maryam, Quran surat 19 ayat ke-72, baca dulu Markus dong. Nih Markus nih. Orang Kristen, karena setiap orang akan digarami dengan api. Yesus menjanjikan neraka buat orang-orang Kristen. Nandar, orang Islam akan melewati neraka. Betul. Melewati itu bukan memasuki. Contoh nih, saya melewati jembatan. Bukan saya masuk ke sungainya kan, tapi saya melewati jembatannya. Makanya ada fase di dalam Islam itu. Ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ada yaumul mahsyar. Kemudian ada yaumul syafa'atul uzma. Ada yaumul hisab, ada yaumul hisab, yaumul mizan, ada ditimbang amal perbuatan. Setelah yaumul mizan, ada namanya jembatan siratul mustaqim. Itulah yang dimaksud dalam Quran. Nanti manusia-manusia ini akan melewati jembatan siratul mustaqim. Orang-orang Islam yang ada iman di dadanya, sering bersolawat, langsung auto surga. Di dalam, beda. Anda perhatikan, di dalam Quran surat Maryam ayat ke-71 itu, 72, ada enggak orang-orang Islam akan memasuki neraka? Enggak ada bro, itu setiap manusia akan melewati jembatan itu. Makanya Yesus mengatakan setiap orang Kristen akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, saya ulangi pertanyaan saya, perhatikan ini. Tolong Anda jawab, ya, di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Anda lihat ini, ya. Lihat sini, Anda ngelihat apa sih? Begini aja ada Roh Kudus masuk. Lihat ke saya, orang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat. Lihat. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan pertama tidak bisa Anda jawab. Sekarang saya tanya kepada Anda, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Sekarang saya tanya kepada Anda. Di dalam akidah orang Kristen,
menurut Roma 5 nomor 12 bahwa setiap orang Kristen ini membawa dosa waris. Semua orang Kristen ini berdosa. Bayi Kristen berdosa, tetapi berbeda dengan bayi Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah, dalam iman kami. Jadi kalau bayi meninggal dunia itu auto surga. Ya. Beda dengan bayinya Kristen. Bayinya Kristen itu membawa dosa waris, dosa asal. Pertanyaan saya kepada Anda. Bagaimana nasib bayi Kristen yang meninggal dunia, bayi balita yang belum dibaptis dan belum percaya? Dia lahir dari orang tua Kristen, membawa dosa waris, tetapi dia belum dibaptis dan belum percaya. Syarat percaya harus punya akal. Ya, syarat dibaptis harus punya pikiran, karena orang yang setengah nggak bisa dibaptis dan nggak bisa percaya. Kalau dalam Islam itu namanya mukalaf atau akil balik. Pertanyaan saya, bagaimana bayi Kristen yang meninggal dunia, dia belum dibaptis dan belum percaya, apakah masih ada keselamatan bagi anak-anak Kristen yang masih bayi yang meninggal dunia? Satu. Lalu pertanyaan saya kepada Anda, yang ditebus oleh Yesus itu dosa apa? Dosa asal atau dosa waris? Kalau dosa asal di mana dalilnya? Mohon maaf, saya ralat pertanyaan saya. Yang ditebus oleh Yesus dosa asal atau dosa berjalan? Di mana? Sebutkan dalilnya. Hancur dengan pertanyaan kedua ini. Ya, pasti babak belur. Oke. Bingung. Yesus menebus dosa asal atau dosa berjalan? Tunjukkan dalilnya. Oke. Ya udah, saya tunggu. Pak Haji, habiskan Pak Haji Lemayung. Aduh, Pak Haji. Pak pendetanya nggak mau tektokan, teman-teman ya. Jangan paksa dia tektokan. Ya. Sekali lagi dia mengajukan pertanyaan yang sama. Ya, kalau bisa tonton video saya sama. Pertanyaannya sama seperti itu lagi. Yang pertama bayi, yang kedua dosa asal. Tadi hampir salah ngomong dia. Begini dia kejebak lewat pertanyaan. Ya, saya kasih tahu dulu tentang bayi tadi. Ya, bayi itu sudah ada dosa, tetapi dosanya pasif, belum aktif, sama seperti kamu sudah aktif, ya, karena masih bayi. Dan kalau pasif itu sudah ditanggung di atas kayu salib, ya, sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Tetelestai, semua telah selesai, ya. Itu tentang bayi. Yang kedua, dosa asal. Ayat dosa asal kita buka di dalam Roma yang ke-5 ayat yang ke-12, ya. Anda diam, jangan ketawa, diam. Ini giliran saya. Ya, ini kalau mau hancurkan framing pakai ayat begini aja, pasti patah argumennya, ya. Oke, Roma 5 ayat yang ke-12, ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya, dan dosa itu juga maut. Demikian maut itu menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Yang tadinya Adam itu diberikan kehidupan yang kekal di bumi, di Taman Eden, di satu tempat yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan. Tapi ketika Adam berontak, dosa itu adalah pemberontakan, hamartanos atau hamartiah, meleset dari jalan Tuhan, ya, meleset dari hukum-hukumnya Tuhan. Maka putus hubungan antara Adam dan Tuhan, hilang kemuliaan Allah. Kalau saya pakai bahasa Alkitab, ya, hilang kemuliaan Allah, rusak moralnya, rusak spiritualnya, putus hubungan, ya. Makanya Paulus dengan jelas katakan di dalam Roma 5 ayat 12, dosa itu menjalar sampai di kami, dosa itu menjalar. Saya sudah besar, sudah ada dosa aktif, ya. Makanya penjelasan saya simpulkan begini. Saya simpulkan seperti ini. Dosa itu adalah hal yang serius di dalam pandangan Kristen, ya. Bukan cuma tebus dengan perbuatan baik. Dosa itu adalah hakikat pemberontakan itu sendiri. Ketika hakikat itu berkuasa kepada manusia, manusia itu tidak sejalan lagi. Manusia berbuat kejahatan dan tidak taat akan kebenaran firman Tuhan. Nah, pemberontakan yang manusia lakukan, ya. Makanya di dalam 1 Yohanes, ya, kita buka sama-sama. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita buka dulu, ya. Kasih ayat
kepada Epanglis ini supaya dihafal ayat. Saya bicara selalu dengan data ya, supaya yang di bawah juga belajar. Yang di bawah juga belajar. Oke. Nah, 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran. Manusia melanggar, jadi rusak moralnya, rusak spiritualnya. Ya, oke, jelas. Nah, tadi dia ngomong begini, yang sudah pasti masuk surga. Namun dalam hadis Ahmad nomor 2602, nah, coba Anda lihat ya, saya kasih tunjuk data supaya Anda lihat dulu. Nah, ya, oke, hadis Ahmad. Oke, saya baca ya. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan. Oke, saya bold dulu ya. Nanti dibilang, oh bold dulu pendeta. Ya, memukul baunya sebelah kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul, ya, dan memukul bau bagian kiri, keluar keturunan berkulit hitam seperti arang, ya. Maka Allah berkata di bagian kanan, masuklah sorga, dan aku tidak peduli. Bayangkan, cuma orang kulit putih yang masuk sorga. Ya, dan kemudian berkata yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka, aku tidak peduli. Aduh, kasihan negro bro, kasihan negro nama sesorga. Silakan. Waktu habis. Pak Pendeta, gini, ini nanti waktu saya tektokan ya. Kalau waktu Anda nggak mau tektokan, silakan. Ini waktu saya tektokan nih. Jadi ini waktu saya nih. Peraturan. Loh, Kita ada enggak, ini kan waktu saya. Soalnya gini, Anda ini lain ditanya, lain dijawab gitu loh. Nah, sebentar bro. Anda ini lain ditanya, lain dijawab. Maksud saya, Anda percaya sama saya. Saya ini sudah menjawab. Saya ini orangnya, sebentar bro. Saya ini orangnya kooperatif. Jadi saya nggak mungkin teriak-teriak. Jadi kita tektokan saja. Oke. Ini waktu saya nanti, tolong ya. Oke. Enggak. Iya, ini waktu saya. Kalau waktu Anda saya tidak akan mengintervensi waktu Anda. Ini waktu saya. Pak Pendeta, ini waktu saya ya. Ya, silakan. Jadi sebentar, di report ya. Aduh, kena report. Oke, teman-teman tap layar ya. Bentar ya, kena report aku. Anda mengatakan dosa waris. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan dosa waris? Coba, ini kan waktu saya pengen tahu nih, ayat berapa Yesus mengajarkan dosa waris. Anda sudah menjelaskan bahwa dosa waris itu adalah si Paulus yang mengajarkan. Makanya saya tanya, yang ditebus dosa oleh Yesus itu dosa waris atau dosa yang berjalan? Loh, ini waktu saya. Anda berhak berbicara karena saya memberikan Anda kompensasi untuk berbicara ketika waktu saya berjalan. Karena lain ditanya, lain dijawab. Yesus mengatakan setiap orang Kristen akan masuk neraka. Sekarang membaca sebuah hadis, nggak tahu hadis dari mana. Satu, hadis itu berbicara tentang apa? Nggak di dalam Islam itu, bro. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kemuliaan seorang itu bukan dari warna kulit. Kabur demi Allah ya. Demi Allah. Di dalam Islam itu ada namanya al-qasam, ya, sumpah. Kafarat sumpah itu kalau diingkari puasa selama 3 bulan kalau tidak salah. Mohon maaf ya, saya bukan ustadz, saya lupa lagi. Jadi demi Allah nih, pendetanya kabur. Pendetanya kabur. Demi Allah ya. Tanya ustadz, tanya habaib, tanya kiai. Ya, para kiai, para ustadz. Kalau kita bersumpah atas nama Allah, kemudian kita berbohong, itu kafaratnya apa? Puasa. 3 bulan berturut-turut tanpa henti. Sama memberikan, kalau tidak mampu berpuasa, memberikan fakir miskin 60 orang atau berapa tuh. Dia kabur ya, demi Allah. Kabur dia. Bingung dia, demi Allah ya teman-teman ya. Ini hari Jumat nih. Kabur pendetanya nih. Cari pendeta yang paling hebat, debat dengan saya. Baru segitu. Bingung. Kabur ya demi Allah nih. Saya tanya Ustadz lah, saya ulangi lagi. Tanya Ustadz, tanya Kiai, bagaimana hukumnya bersumpah atas nama Allah, kemudian dia sumpahnya bohong. Demi Allah, saya menang debat, dia kabur. Nah, demi Allah dia kabur. Nah, itu kafarat sumpahnya, tanya Ustadz. Dia kabur ya guys ya. Puasa 3 hari ya, mohon maaf, 3 hari atau 3 bulan nih, saya lupa nih.
Teman-teman yang di YouTube jangan kecewa ya, pendetanya kabur. Lain ditanya, lain ditanya, lain dijawab. Oke, karena kemenangan kita dulu. Ustazah Emak. Waalaikumsalam. Iqra'ul Quran suratul Maryam. Ayah Selosim ve salos. Tafadhol li ukhti. 30 berapa, A? Quran surat Maryam ayat ke-33 sampai 36. Ya. Oke. Itu nanti sekalian dibaca terjemahannya ya. Oke, saya diam. siap. Sebentar, kita cari ayatnya dulu. 33 ya sampai 36. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon maaf nih, saya harus meluruskan nih. Ada teman yang komen begini. Terbukti kalau Islam adalah ajaran yang paling benar. Ustazah di mute dulu, Ustazah. Mohon maaf Ustazah. Salah. Jangan dipotong ya. Islam itu bukan ajaran yang paling benar. Salah. Ini kalimat yang salah ini. Mohon maaf ya. Ajaran Islam itu bukan ajaran yang paling benar. Islam yang benar begini. Islam satu-satunya agama yang benar. Islam satu-satunya ajaran yang benar. Kalau Islam adalah ajaran yang paling benar, berarti Kristen, Yahudi itu juga benar. Misalnya gini, Nandar ganteng. Ada yang lebih ganteng dari Nandar, Ariel Peter Pan misalnya. Berarti saya juga ganteng, Ariel Peter Pan yang lebih ganteng dari saya. Jadi mohon maaf, Islam bukan agama yang paling benar, tetapi Islam satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah mengatakan begini, jangan mencari agama selain daripada Islam. Kenapa? Karena inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar itu hanyalah Islam. Jadi teman-teman, ajarkan anak cucu kita, jangan bilang agama Islam agama yang paling benar. Itu adalah framing dari orang-orang pluralis, liberalis, ya, yang menyamakan semua agama. Jadi yang benar diksinya adalah Islam satu-satunya, the one and only, satu-satunya agama yang benar. Jangan katakan lagi Islam agama paling benar. Gian stop, mohon maaf bukan memarahi Anda ya, tapi hanya watawasau bil haq, watawasau bisob. Jadi kita rubah nih diksinya. Jangan kita terpengaruh dengan diksi yang dilakukan oleh orang-orang liberalis, pluralis. Diksi yang benar Islam, the one and only, satu yang tidak ada duanya, agama yang benar. Dan tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Nah, lanjut Ustazah, mohon maaf. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin
Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Kita lihat dari ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqul fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Shadaqallahul aliyyul azim.
benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa alihil ahyar wa ashabihil aghyar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang di bawah ikut ayo hari Jumat memperbanyak salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu